Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dumateng ingkang terhormat Bapak Kepala Desa Morosugingan, yang kami hormati Bapak Ketua BPD Desa Morosugingan beserta anggota, yang kami hormati Bapak Ketua LPMD Desa Morosugingan beserta anggota, yang kami hormati Bapak Koordinator Pasar Rakyat Desa Morosugingan, yang kami hormati sedaya perangkat Desa Morosugingan, yang kami hormati sedaya pedagang, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, enjang setengah siang menika kula panjenengan saged rawuh ing menika majelis dalam acara silaturahim, khususnya dalam rangka review dan koordinasi Pasar Rakyat Desa Morosugingan. Sholawat dan salam semoga tetap diaturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang sampun maringi pinten-pinten pitedah dumateng kita sedaya sehingga kula panjenengan saged nglampahi perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala, mugi nepi menapa-menapa larang dening Allah Subhanahu wa taala. Sadaringipun acara dipunajengaken, monggo dipun buka dhateng suratul Fatihah. Semoga yang kita lakukan pada hari ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ausanillah hajati wa hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ing menika kula waosaken susunan acara enjang menika nomor setunggal pembukaan, mangke disambungkan acara kedua sambutan pertama dari Bapak Ketua BPD Desa Morosugingan, yang kedua nanti sambutan dari Bapak Ketua LPMD Desa Morosugingan, yang ketiga nanti saking koordinator pasar Mas Cucu nanti disebut bahwa ini mungkin harapan-harapannya. Nanti setelah acara sambutan kita sampaikan secara keseluruhan permasalahan-permasalahan yang ada berkaitan dengan pasar yang ada di Desa Morosugingan.
Acara salajengipun inggih menika sambutan dari Bapak Ketua BPD Desa Moro Senggingan dumateng panjenenganipun Bapak Suprayitno SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat desa. Yang kedua yang saya hormati Bapak Ketua LPMD beserta anggota. Yang ketiga Direktur BUMDes Moro Senggingan. Direktur BUMDes Moro Senggingan beserta anggota. Yang ketiga Koordinator Pasar Desa Moro Senggingan. Pertama, monggo kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, dan kita semua diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu berkumpul di pendopo Balai Desa Moro Senggingan dalam keadaan sehat, saged menghadiri acara niki dalam rangka rembuk terkait perkembangan pasar yang telah didirikan urut ditanggung kula untuk lali tangane. Kami kali salawat salam tetap katur datang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi suri tauladan turunan ajaran yang menika arupi ajaran agama Islam. Mriki kula ngapunten ngomongin campur-campur nggih. Nek ngomongin males ya bingung, bahasa Indonesia lagi bingung. Gak biasa. Yang pertama, tujuan adanya pasar. Awal dulu kalau tidak salah saya juga hadir waktu pembentukan tim pasar. Kalau tidak salah ini oh sing ngawiti lah, sing ngawiti kata nggih. Pertama niku dikawiti pelatihan yang diselenggarakan oleh LPMD, yaitu pelatihan yang bekerjasama dengan Dinas Koperasi. Kalau tidak salah membuat keripik dari pari. Waduh, coba nggak ini nang pari. Berpraktek, lalu latihan manajemen di Tulungagung dengan BUMDes Tulungagung, saya lupa desanya, lalu dengan pengusaha yang ada di Tulungagung, kalau tidak salah Krecek Kulit waktu itu juga, lalu ditindaklanjuti juga ada kerjasama dengan fakultas kalau tidak salah ya, waktu itu yang usul Bapak Lurah di Udar kalau tidak salah, lalu dilanjutkan lagi membentuk pasar. Sebelum adanya pasar yang ada di Ngerawe itu ada pasar online dulu. Kalau tidak salah Mas Cucuk yang buat grupnya Facebook Pak. Pasar online. Lalu dilanjutkan adanya pasar yang diselenggarakan setiap hari Minggu. Waktu itu rapatnya ada di ruang dalam di belakang di aula. Setiap minggu istilah itu Car Free Day. Saat itu adalah masih rame-ramenya COVID. Sudah agak mereda COVID-nya. Waktu itu seperti itu. Tujuannya adalah pemulihan ekonomi kerakyatan. Tujuannya bagus, pekerjaannya bagus. Terus akhir-akhir ada permasalahan. Pedagangnya sepi, pengunjungnya mau pedagangnya dicek-cek sepi. Sebenarnya dari tim koordinator pasar, meskipun saya jarang nyambangi, tapi tak liwati. Yo mampir pas sampai ngomong gitu.
jarang, tapi tetangga ada yang ikut jualan di sana. Waktu itu dia usang-usung pertama, kedua seneng, kedua seneng, keempat seneng, berikutnya agak berkurang senengnya, lama-lama berkurang senengnya, akhirnya tidak hadir. Ancene istiqomah niku angel, ngaiti gampang, jogo sing angel, ngoten nah. Bentuk enak, karek bentuk mari. Nah nglakoni niki sing butuh waktu. Sedina oke, rong dina oke, telung dina sudah. Akhirnya ya sudah, karena apa? Siji ngomongno sing jenenge napa usang-usung, terus gak patek payu ya sahabat wong menungso ya sambat. Anjene usung-usung. Nah niki mungkin permasalahan yang timbul yang harus dipecahkan secara bersama antara tim di pasar yang napa istilahnya pelaku pasar, koordinator pasar, LPMD, BUMDes dan juga pemerintah desa. BUMDes ini kan sumber dana untuk meningkatkan UMKM. Ya, BUMDes ini tujuannya di situ. Terus tadi permasalahan pasar kemarin sudah koordinasi. Kulo koordinasi kali Pak Cucuk, kali Pak Ali Yuda, kali Pak Saiful pun 1 bulan Pak Cucuk nggih. 1 bulan nggih. Kate magrib bisa nggih. Terus matur niku saya tidak lanjuti ke Pak Kepala Desa. Terus itu simatosi karena banyaknya pekerjaan pewadet wong Agustusan. Pak Lurah undangane nggih kewatan Agustusan ya. Dan kecamatan dan kabupaten mana banyak kegiatannya beliaunya, sehingga mungkin terakhir kalau tidak salah Pak Cari kalau ini koordinasi, lalu hari ini kita bisa mengagendakan ketemu. Monggo nanti disampaikan nopo sing dadi permasalahan. Nek kula nakoni wong siji loro burung rata tadi niki. Apakah permasalahan itu valid? Belum tentu. Tapi kayakane ya rada valid kecenge iku. Kecenge mungkin ngomongno masalah istilahnya utang-utang apa ya apa. Terus akhir kapan itu saya juga menerima pengaduan terkait Pak Yud itu piye pasare kaya ade mboten patek jalan, terus bangunan niku kan sing permanen ya apa iki, terutama warga Kerandu iki nek kate liwat ngono iki ya apa iki motore lan tenang, karena itu di pinggir jalan umum. Mungkin di sini nanti bisa dipecahkan bersama-sama, bisa muncul solusi yang terbaik. Podo mlakune UMKM-nya jalan, BUMDes-nya jalan, pasarnya juga jalan, dan semua bisa meningkatkan ekonomi di wilayah Moro Sunggingan. Terus rakyatnya ya sejahtera, projo cekak ado-ado orang ngoten. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti dibahas lebih lanjut saat sesi tanya jawab. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat sambutan dari Bapak Ketua BPD Desa Moro Sunggingan. Perlu kami sampaikan kembali bahwasannya rapat pada hari ini untuk review dan koordinasi. Review artinya meninjau kembali. Jadi saking awal ini misalkan pasar mulai tanggal 26 Januari dirapatkan tanggal sekitar 29 Desember, mangke awalnya nopo akhirnya nopo. Dari pengalaman tersebut mangke harapannya ada solusi ya nopo. Oh carane rame kudu ngene. Nyun sewu, ketika pedagang pasar rame sepi niku pun resiko. Nyun sewu kula dhewe iki pedagang. Jadi kalau semerap, ini caranya. Cuman apa niki naik kula ngalami ngoten niku kula damel pengalaman. Nah, mangke setelah review baru koordinasi. Mangke tahapan tetap kita lalui. Acara selesaiipun iki punika sambutan dari Bapak
Bapak Ketua LPMD dumateng Bapak Muhammad Soleh dalam aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang saya hormati Kepala Desa beserta seluruh jajaran perangkat di wilayah Pesaningan. Yang saya hormati rekan PBD beserta anggota, yang saya hormati teman-teman LPMD, yang saya hormati ketua koordinator, dan yang tidak lupa yang saya banggakan kepada teman-teman seluruh pedagang yang bisa hadir pada hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah panjenengan bisa hadir di sini dalam rangka untuk membahas kepentingan kita bersama, terutama berkaitan dengan pasar yang sudah kita jalankan. Insya Allah sudah hampir sekitar 7 bulan. Dan alhamdulillah hari ini kita adakan review untuk minggu kembali diadakan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti ada titik temunya. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiganya tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Tadi sudah banyak disampaikan oleh IBD karena memang kita gerakannya dulu bersama-sama, dan seperti itulah kondisi yang dialami oleh teman-teman baik itu koordinator maupun dari lintas kelembagaan. Ada beberapa hal Bapak dan Ibu yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa proses untuk mendirikan pasar rakyat di Morosumbingan ini sebenarnya prosesnya lama, sehingga bisa dijalankan. Kemudian ada hal-hal dalam perjalanan yang memang perlu ada koordinasi. Kita akui bersama selama pasar dilaunching atau dilaksanakan, insya Allah baru kali ini ada koordinasi di lintas kelembagaan di desa. Mudah-mudahan nanti momen yang paling bagus bagi pengelola, khususnya koordinator dan pedagang, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita cari solusi baiknya kayak apa. Kita tidak usah melihat ke belakang, artinya itu cari kesalahan. Yang kita cari adalah solusinya. Setiap sesuatu program itu mesti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, darinya adalah kekurangan pasar rakyat ini kayak apa. Nah, itu nanti kita bicarakan secara arif dan bijaksana. Kemudian barangkali nanti ada hal-hal yang perlu memang dari para peserta yang hadir atau undangan ini punya sesuatu pola pemikiran yang jitu. Tolong itu nanti disampaikan, kemudian kita rembuk, kemudian kita nanti koordinasikan enaknya seperti ini. Nah, ini yang kita harapkan seperti itu. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu, terkait dengan pasar ini, memang nanti kita upayakan untuk perbaikan tata kelolanya. Nah, tata kelola di sini menyangkut beberapa hal yang berkaitan dengan tempat, terkait dengan pedagangnya juga, ya, atau berhubungan dengan konsumen. Yang kita lihat memang berdasarkan pada apa istilahnya pemangatan kami, ini pedagang dari awal alhamdulillah luar biasa, antusias masyarakat, kemudian pedagangnya, kemudian 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sudah mulai mengalami beberapa hal. Bukan kendala, itu sebabnya memang mekanisme pasar itu tidak bisa diprediksikan, harus ramai terus. Tetapi bagaimana mengupayakan mempertahankan pasar ini bisa berlanjut, itu yang paling penting. Nah, tentunya ada inovasi. Inovasinya kayak apa? Ya tentunya dari pedagang itu sendiri. Barangkali hal-hal yang dijual di pasar itu
diupayakan ada pola pembaharuan. Karena apa? Mohon maaf ini ya. Terkait dengan jual botokan kayaknya. Hari pertama yang jual hanya 3 orang. Kemudian berikutnya sampai 10 pedagang botokan semua. Ya. Ini akan memang bahasa-bahasa konsep keagamaan itu. Rezeki itu tidak akan berpindah kemana-mana. Tetapi dengan tempat kita yang masih pemula, yang perlu adanya daya tarik dari pembeli, tentunya ini menjadi membabi pembahasan kita juga. Diupayakan nanti paling tidak pedagang ini kita akan mulai semuanya. Ketika ini ada yang jual ada kesamaan, ya tidak jual seperti itu, memberikan kesempatan yang sudah jalan untuk tetap jalan. Bayangkan Ibu, mohon maaf ini, bodohan itu bodoh nemek biru. Ketika nggak laku, ya katakan jual 50, laku 20 saja, itu sudah boleh rugi. Nah ini kalau dipertahankan, ya rugi satu terus. Nah ini yang menjadi pembahasan kita bersama. Tolong hal-hal ini juga menjadi teman-teman dari pola pemikiran. Saya inginkan pertemuan momen yang saat ini adalah momen yang terbaik. Ayo kita cari jalan keluarnya. Berkaitan dengan hal yang paling positif, tidak usah mencari hal-hal yang menyebabkan masalah ini, menyebabkan itu, tidak perlu dicari. Baiknya gimana? Ya, kan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam rangka apa? Tujuan awal adalah meningkatkan perekonomian yang ada di wilayah Morosun. Jadi ini nanti Mas Cucu sudah saya sampaikan ada beberapa konsep yang ditawarkan panjenengan, tetapi ini nanti bukan harga mati Ibu. Barangkali nanti dari bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, baik itu perangkat yang punya gambaran bagaimana ke depannya pasar ini bisa bertahan, bahkan bisa menjadi tujuan utama peningkatan taraf hidup berkaitan dengan masalah ini. Nah, kemudian yang berikutnya, teman-teman dari pengurus BUMDes, ya Bu ya, dari direkturnya ini, nanti juga tolong itu nanti kalau ada pedagang yang mau bangkit kembali, kesulitan terkait dengan modal, itu nanti mohon difasilitasi juga. Karena kita ini ada 2 tempat Ibu, sampai nggak usah lari ke bank. Jadi ada 2 tempat untuk pemanfaatan anggaran terkait dengan peningkatan daripada modal panjenengan. Tetapi panjenengan harus ukur. Ukurnya kayak apa? Diukur berdasarkan apa yang dijual. Ketika yang dijual itu butuh modal hanya 200.000 atau 300.000, ya pola pinjamnya sekitar itu aja supaya nanti tidak terlalu murah. Artinya apa? Panjenengan sudah punya tempat untuk pengembangan usaha panjenengan tanpa harus lari ke bank. Kita punya di sini tuh lewat BUMDes atau lewat di program kotanya. Di sini ada pinjaman bergulir juga, yang dana insya Allah sudah mencukupi kalau untuk pembangkitan modal awal. Tetapi sekali lagi diusulkan kepada kebutuhan modal yang akan digunakan. Nah ini saya berharap pada hari ini bisa dirumuskan juga ya buat Bapak Ibu terkait dengan pasar ayat bagaimana keberlangsungan ke depan. Saya ingin tidak ada inovasi yang macam-macam. Ya, tujuan kita adalah sama. Saya yakin dalam rangka untuk peningkatan perekonomian khususnya di wilayah Morosungingan. Saya rasa itu aja yang bisa sampaikan kepada panjenengan. Untuk selanjutnya sampai kepada pembawa acara untuk menanggapi dengan lanjutnya. Dari saya ada kurang lebihnya. Mohon maaf kita syuratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget sambutan dan wawasan dari Bapak Ketua BPD. Selanjutnya menika sambutan dari Bapak Cucu Suparno selaku koordinator pasar rakyat Desa Morosungingan. Oke, sekaligus ini mungkin ada harapan disambung kalian ini usulan-usulan saking peserta harapan.
pun Pak Cucu dalam aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, Bapak Sekretaris Desa, Bapak Ketua BPD, Bapak Ketua LPMD, Direktur Bumdes, juga seluruhnya semuanya teman-teman, saya panggil teman-teman saja, pedagang dan pegiat. Ada dua hal, pedagang dan pegiat pasar rakyat Morosubingan yang pada siang hari ini hadir di Balai Desa Morosubingan. Pada pertemuan hari ini, tadi dari awal memang kesannya kaku gitu. Padahal yang kita inginkan adalah kita hari ini cair dalam artian suasananya, kita bisa ngobrol, kita bisa santai, kita bisa tidak ada sungkan dalam batas-batas tertentu, agar kita bisa ngobrol secara santai apa sih sebenarnya yang kita inginkan. Nah, protokoler memang Bapak pemerintah desa Pak Carik memang wajib itu membuka dengan sangat resmi, tapi begitu acara bergulir terus-menerus sampai pada diserahkan pada bagaimana unek-unek kita dan apa yang ingin kita sampaikan, ini selayaknya kita santai saja, selayaknya kita cair saja, suasananya menjadi kita bisa ngomong apa saja dalam batas-batas tertentu sehingga apa yang kita inginkan bisa tersampaikan dan akan ditemukan solusi. Terima kasih kesempatan telah diberikan kepada saya yang kebetulan diberi sesuatu untuk koordinatori, istilahnya dalam tanda kutip itu teman-teman pedagang. Ada dua istilah yang saya tangkap dari pertemuan ini, satu review dan dua koordinasi. Dua hal ini ada dua hal penting dan sebenarnya agak-agak bahaya juga kalau kita ngomong ya. Bahaya dalam artian begini, kita harus siap apapun itu yang terjadi, karena ada kata review dan ada kata koordinasi. Review itu adalah bagaimana kita melihat kembali ke belakang. Kalau kita tidak bisa melihat, kita tidak melihat kembali ke belakang, nggak mungkin itu namanya review, itu bukan review. Jadi kalau review kita melihat sejak Januari sampai Agustus apa saja yang terjadi, itu kita coba kita objek, itu review. Kemudian setelah review itu titik selesai, baru ke depan seperti yang dikatakan Pak Cari tadi, kita koordinasi. Ada dua hal itu yang perlu kita bicarakan, yang perlu kita obrolkan hari ini. Dan saya merasa sangat tidak menyangka begitu di tengah perjalanan sampai mulai Januari sampai Agustus, ternyata apapun itu yang terjadi, teman-teman, undangan dengan share maupun dengan undangan yang wujud fisik tersampai ke rumah masing-masing, teman-teman masih semangat, ya kan, teman-teman masih hadir. Ini membuktikan bahwa pasar itu masih ada, pasar itu masih kita inginkan, dan pasar itu sebagai sebuah titik kecil, itu titik kecil gitu kan, pemulihan ekonomi di Desa Morosubingan itu masih bisa kita lanjutkan, masih bisa kita koordinasikan untuk berlanjut. Makanya sekarang titik review saja. Nah, untuk titik reviewnya tadi saya juga langsung diberi waktu oleh pimpinan pertemuan yaitu Pak Carik hari ini untuk langsung mengungkapkan segala apa sih yang terjadi. Berarti kan kita tidak ada jeda untuk kita kembali lagi pada teman-teman. Nah, saya harapkan nanti setelah review ini ada kita ngobrol, tanya jawab, ya kan, kita ngobrol, mencurahkan semua keinginannya, mencurahkan semua apa yang menjadi harapan-harapan, sehingga dari itu nanti bisa disimpulkan menjadi sebuah solusi. Ya, gitu. Nah, kalau kita ngomong review, saya mulai pada review ya, bahwa pasar kita mulai sejak Januari, 16 Januari kita buka, pertengahan Januari kita buka sampai pada hari ini. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu banyak hal yang terjadi. Saya langsung ungkapkan saja, bukan berarti kita ngonceni, kita melihat jeleknya, kita melihat itu,
enggak, tapi ini adalah sebuah fakta yang harus kita pahami bersama-sama. Kenapa harus kita transparankan ini? Karena kalau ini kita ungkapkan, maka akan menjadi ganjalan. Pasar buka mulai Januari sampai pada Juli. Januari minggu kedua, minggu ketiga, sampai pada Februari. Faktanya adalah pasar itu ramai sampai takjil. Ya kan? Itu sampai pada takjil. Itu ramai. Dan di tengah-tengah ramai itu pada minggu ketiga, saya bukan ngomong jeleknya, tapi ini adalah fakta yang harus kita cermati dan ini mungkin akan ada solusinya ke depan. Minggu ketiga, teman-teman BUMDes, teman-teman LKM yang kita kasih di depan sebagai pionir, sebagai contoh, itu lapaknya kosong sampai terus. Saya nggak tahu kenapa. Nah, itu. Nah, mungkin itu adalah satu catatan bagi kita. Barangkali titik-titik ini nanti bisa kita review. Ya kan? Kita ngomong fakta saja dulu lah, karena bahasa yang diungkapkan Pak Syarif adalah coba kita review. Itu sampai pada hari ini. Ya kan? Itu kosong. Makanya di situ kosong ada teman dari desa lain yang punya TBM nganggur. Itu kita usung dengan harapan nanti ada sudut baca di situ. Itu kita pakai itu. Akhirnya itu. Nah, diterima suka atau nggak suka, senang atau nggak senang, fakta dulu yang kita omongkan, ya kan? Itu meninggal. Kemudian di tengah perjalanan terus pasar itu bergulir sampai pada April, sampai pada Mei, ya kan? Dan kalau tadi dikatakan misalkan kita tidak ada review dan segala macam, kita ada jadwal pertemuan setiap Rabu. Di sini ada ibu-ibu yang sampai pada titik akhir ketemu wes ini wis gak kena misalkan dievaluasi beberapa pihak yang kita undang tidak hadir, kita evaluasi by online saja. Ada ibu-ibu di sini entah dari Kayen atau dari Suringan itu ya. Itu yang menemani kita hadir evaluasi tiap Rabu. Nah, tiap Rabu. Jadi kalau dikatakan tidak ada evaluasi, kita selalu ada sampai pada bahkan sampai pada keputusan udahlah sekarang misalkan minggu kalau parkir itu menjadi kendala sampai pada Februari minggu kedua parkir itu kita bebaskan, hanya kita kasih kotaan saja. Teman-teman parkir kita ambilkan dari mana? Dari retribusi pasar kita tambah 1.000 pedagang sepakat itu kita berikan pada teman-teman parkir, itu jalan sampai takjil. Dan pada waktu itu adalah musim hujan. Ketika musim hujan dan kita takjil, pedagang pengen mas takjil buka 1 bulan penuh, iya kita mikir takjil nek poso sore itu mesti udah pada saat itu. Nah makanya kita berupaya masyarakat pedagang, kita nggak ngomong per dusun ya, kita ngomong secara keseluruhan ada 5 dusun di sini, itu secara swadaya membangun lapak. Ada memang dari support anggaran dari desa melalui kepala desa pinjaman yang sampai hari ini kita masih harus mengembalikan. Dan ketika ini saya coba komunikasikan ini konangan dengan beberapa pegiat UMKM termasuk kemarin yang dari Tulungagung kita sudah dibanding itu, mereka bilang, loh kok bisa mas, kok gak permintaan modal, kok sampai dikepung utang? Nggak tahu, silakan saja datang ke Jombang gitu. Itu yang terjadi. Jadi ini ngomong dalam konteks review. Nah, di tengah perjalanan itu para pedagang tanya, mulai pada bulan ketiga, bulan keempat tanya, mas ini umpama ini kan ada yang pedagang misalkan brengkesan atau pedagang kecil yang butuh modal mungkin sekitar 300 atau 500 misalkan, ada nggak kira-kira support anggaran? Retribusi jujur aja kita punya prinsip begini. Kalau retribusi itu adalah hal yang kita gunakan untuk pedagang, dari pedagang untuk pedagang. Kalau kita tidak berusaha untuk menumpuk retribusi dan mencari tabungan dalam tanda kutip dari retribusi. Kalau bisa retribusi itu dalam jangka waktu tertentu, misalkan 1 bulan atau bahkan 1 minggu sekalipun, kembalikan kepada pedagang berupa apa? Acara-acara, perbaikan, agenda, sewa sound system. Dalam rangka apa? Ada sound system, tidak ada sound system, beda. Pasar kalau nggak ada sound system kayak kuburan. Pasar bayangkan misalkan ini kan kita sudah era digital. Kalau era 70 pasar dari bakul kaset sepi, ya kan? Nah makanya kan itu kita upayakan. Dan
beberapa teman-teman kita hubungi dan kita memberikan itu retribusi dapat berapa sih, gitu kan? Teman-teman BUMDes yang awal mengelola tahu mereka dapat ada sekitar 50 sampai 60 ribu. Nah, itu kita kembalikan langsung kepada pedagang berupa hal-hal yang seperti itu. Jadi kita tidak menumpuk. Nah, kalau ditanya bagaimana ini support modal dari untuk pedagang, ya kita nggak bisa ngomong. Kita kembalikan bisa. Kita coba menjalin komunikasi sudah. Kita coba menjalin komunikasi. Kita tahunya warna kabar dari luar. Mas kemarin ada bantuan ini, Mas kemarin ada bantuan ini dan segala macam dari pihak yang lain. Tapi ternyata itu lolos dan pasar. Kita punya data sebagai titik awal, sebagai representasi dari kegiatan PMKM. Jujur aja, tidak tercover di sana dan belum terlirik di sana. Nah, ini adalah fakta, ini adalah review. Dan sampai pada bangun takjil. Nah, kita bangun lapak. Teman-teman bilang, ini kok bangun lapak Mas dan segala macam. Kita coba dengan segala upaya, akhirnya jadilah seperti itu. Itu saya kadang kalau melihat itu, jujur aja, iso ternyata arek-arek. Bisa ternyata dengan kekuatan yang ya secara apapun itu daya dewi mengeluarkan diri dan gitu bahasanya itu dan sampai jadi seperti itu. Makanya tidak salah misalkan jujur aja akhirnya kekosongan sejak Februari sampai pada takjil sampai pada hari ini itu adalah sebuah kondisi yang ya maaf karena ini review Pak Carek ya, ini review. Jadi ini besok ya gitu kan, ini besok gitu. Kok sepi gini. Nah makanya kita coba untuk berkali-kali kita jembatani, bahkan sampai 3 bulan lalu kita menembus beberapa lembaga melalui teman-teman ya kan, lembaga desa yang kebetulan alhamdulillah pada siang hari ini sudah hadir semua di sini ya kan. Ini sebuah kondisi yang cair, yang tidak seperti 3 bulan yang lalu kita ngajak untuk ketemu, barangkali tadi diungkapkan itu susah banget, entah karena apa, entah karena pekerjaan atau apa, itu kondisi atau fakta yang memang terjadi sampai pada takjil. Nah, takjil sudah terpayungi teman-teman. Kita ngajukan payung, sempat ngajukan payung sekitar 70 payung kepada teman yang kita ajak MOU dengan Undar kemarin. Ternyata payung itu ditolak gara-gara kita masih awal. Ya sadar lah kalau masih awal belum mulai ya. Barangkali kita jalan 1 tahun itu bisa. Nah akhirnya teman-teman sudah ya kan, ada bambu dipakai, kemudian ada teman yang Mas ikannya daduk murah, ya wes ini dipakai, kemudian Mas ada plastik, ya wes sisa plastik terakhir kita gunakan untuk mancing kemarin gitu. Itu sampai hari ini dan nggak ada yang nyuruh teman-teman, nggak ada yang istilahnya rasa memiliki itu begitu luar biasa. Ini yang saya catat. Rasa memiliki pasar yang luar biasa itu yang saya catat. Dan modal rasa memiliki ini kalau kita teruskan, kita sentuh sedikit saja, maka ini akan jadi hal yang luar biasa. Modal rasa memiliki, bayangkan kalau kita kasih duit pada orang yang nggak merasa butuh duit itu alamat hilang. Tapi kalau kita ngasih duit pada orang yang benar-benar butuh duit, maka duit itu akan berkembang. Logika saya seperti itu. Dan kenapa pasar kok sepi? Ada beberapa cerita banyak sekali saya dapatkan ketika pasar itu sepi begini. Pedagang dan pembeli itu ibarat 2 sisi mata uang. Pembeli itu akan datang, pembeli itu akan berkerumun kalau ada pedagang. Jalan semua kaya opo, ya kan, gak ada penduduk gang-gangan. Tapi nduk kuno nenek wong dodolan, nenek kopas, nenek dulinan arek cilik-cilik rame dalan somo. Logikanya kan begitu. Makanya kalau ngomong yang disalahkan itu jangan salahkan pembeli, gitu kan. Kita pedagang hadir dulu 1-2 hari. Ada, kita sempat dapat langganan dari perumahan, ya kan, di Mancar, ya kan? Itu sempat tanya, tapi setelah tidak adanya pedagang dengan berbagai alasan, terutama alasan pemodalan dan kehadiran desa, ya udah kita nggak bisa ngomong apa-apa. Itu sampai pada takjil. Selesai takjil, kita masih kontak review ya. Selesai takjil, ini kita mau adakan kegiatan apa lagi? Ada teman yang coba-coba tanpa sengaja, Mas itu ada proyektor nganggur. Saya langsung mikir,
wah ini asik nih kalau dibuat layar tancap gitu kan. Makanya kita harus sepakat, ya udahlah kita manfaatkan. Nah, gitu. Akhirnya kita buatlah film tiap hari, tiap malam minggu itu layar tancap itu sebagai sebuah kegiatan, dan setelah takjil hari pasar kita ubah menjadi Sabtu sore, kita tambah menjadi Sabtu sore dan Minggu pagi. Nah, itu layar tancap itu. Layar tancap itu kita jalan pada kita tidak, tadi ada keluhan yang diungkapkan Pak Jari dan teman-teman, ada keluhan. Kenapa jalan ditutup? 1, 2, 3 film pemutaran layar tancap itu kita kita buka, dan hasilnya adalah 3 anak kecil tertabrak di situ, ya kan, tertabrak di situ. Makanya sekolah teman-teman tutup aja. Nah, makanya kita harus fair gitu, ya kan? 3 anak kecil kita tutup, kita tertabrak di situ. Kemudian ada juga misalkan, Mas ini motor kadung ngidul, ya kan, dolar gak dikai tanda, kita ngasih tanda sudah, dibuang ke kali. Nah, saya sendiri yang ngambil, makanya tanda itu saya taruh langsung di dekat itu. Nah, kita sudah kooperatif, kita sudah mencoba itu, tapi ternyata itu yang terjadi. Nah, sekarang PR kita tinggal satu, saya mencoba mencari nomor polisi dan tipe motor knalpot bro yang kemarin bikin orang telinganya nggak nyaru-karuan pada waktu 2 minggu yang lalu kalau salah. Nah, itu jadi itu sebenarnya di situ ada kegiatan masyarakat, di situ ada kegiatan pasar. Tolong dong, kalau kita pengen kegiatan kita itu ini saya agak melebar sedikit. Kalau kita pengen kegiatan kita itu dilihat orang nyaman, maka kalau orang mengadakan kegiatan tolong dong dibikin nyaman. Nah, gitu kan logikanya gitu aja. Nah, itu perkembangannya sampai hari ini, sehingga beberapa pengaduan dan segala macam kita coba, kita akomodir, ya kan. Kemarin saya ketemu dengan Pak Kades, Mas itu tolong misalkan apa enggak bisa misalkan itu dibuka. Kita sudah 2 minggu sejak 3 minggu ya, sejak 3 minggu yang lalu ya, itu film sudah coba kita buka, ya kan, kita buka. Ya memang masih ada sih yang ngebut-ngebutan di situ, tapi itu kita coba kita buka, kita buka. Ya, alhamdulillah sudah jalan, hanya tinggal teman-teman yang mungkin beberapa yang lewat, saya nggak tahu itu dari mana, yang kalau terlalu kencang itu aja sih. Karena di situ ada kegiatan masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini kan kalau menurut saya desa harus hadir untuk mengamankan, desa harus hadir untuk mensupport. Nah, ini kita masih ngomong dalam kaitannya dengan wujud fisik pasar, seperti itu. Jadi perkembangannya sampai hari ini seperti itu. Itu bergulir terus berkembang sampai akhirnya pada titik hari ini kita mencoba komunikasi. Nggak tahu, ini mungkin takdir kliknya itu pada bulan Agustus akhir. Semuanya setelah kita upayakan lobby komunikasi sampai pada hari ini kita bisa bertemu di sini semuanya lengkap seperti awal kita memulai pasar. Ada ketua BPD, ketua LPMD, bapak kepala desa, semua perangkat, ya kan, dan semua pedagang kita ketemu di sini. Ya kan, seperti awal kita membentuk pasar. Harapan kita nanti kita ada semacam kesepakatan. Nah, kesepakatan itu nanti kita tanda tangani bareng-bareng di sini bersama-sama. Ya kan, ada bapak kepala desa, BPD, LPMD, Dinas, ya kan, dan teman-teman pasar yang diwakili oleh koordinator bertanda tangan bersepakat di sini. Itu reviewnya. Jadi seperti itu perkembangannya. Saya kira kalau teman-teman yang mungkin berdagang hari Minggu, saya lihat hari Minggu ada yang masih berdagang, ada Minggu yang masih bandel juga berdagang, ya masih bandel saya katakan, ya itu luar biasa, ya kan. Ada yang jarang hanya sekedar mampir, tapi itu adalah sebuah semangat yang menandakan bahwa pasar itu masih ada. Pasar ini kenapa kok harus kita support gitu kan? Jujur aja, ketika saya sudah terlanjur nyemplung, ketika sudah mengadakan pelatihan dan menjalin kerjasama atau menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, Moros Hubungan ini dilihat bagaimana sih perkembangannya. Nah, bagaimana sih perkembangan kegiatan UMKM-nya sudah terlanjur. Itu. Oke, itu reviewnya. Jadi nanti dari review itu mungkin ada beberapa hal yang nanti perlu ditambahkan oleh kawan-kawan itu nanti ya kan. Nah, sekarang kita menginjak pada koordinator, kita beralih pada koordinasi. Nah, untuk koordinasi ke depan, ya kan? Kita sudah tahu persoalannya seperti itu. Saya harapkan ini semuanya bisa memahami, dan ini adalah momentum untuk membangkitkan kembali, atau momentum untuk meramaikan kembali pasar
rakyat. Kalau Pak Cari sempat meletup kemarin ke saya, Mas di awal gua ada pasar gitu, saya sepakat gitu kan. Terlepas itu celetukan hanya sekedar celetukan atau apa, tapi yang jelas kita siap mendukung itu seandainya itu terrealisasi betul. Oke, ada beberapa hal yang perlu poin-poin yang perlu saya sampaikan. Ini juga hasil kita nongkrong, hasil kita ngobrol, hasil kita ngopi bersama kawan-kawan, hasil kita istilahnya ngobrol dari iseng akhirnya menjadi hal yang serius gitu kan. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu sampaikan, ada 4 poin di sini. Ada 5 poin, ada 5 poin. Yang pertama adalah ini sifatnya sebuah permintaan gitu kan. Nah, permintaan ini kan harus kita diskusikan nanti gitu kan. Meminta kepada pemerintah Desa Morosumbungan memberikan instruksi kepada kepala dusun agar memerintahkan warga di wilayahnya berjualan di pasar rakyat Morosumbungan minimal 5 orang. Minimal. Yang pertama. Kemudian yang kedua, meminta kepada manajer atau pimpinan badan usaha milik desa BUMDes sesuai dengan mekanisme BUMDes menjalankan amanah terkait permodalan dan bersama-sama pedagang atau pegiat UMKM di Desa Morosumbungan merawat serta mengelola pasar rakyat Morosumbungan secara menyeluruh dan optimal. Jadi kita minta kita mengajukan permintaan kepada teman-teman BUMDes agar satu terkait dengan permodalan, yang kedua adalah keterlibatan untuk merawat dan mengelola. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, meminta kepada pemerintah desa menghimbau agar seluruh lembaga desa, agar lembaga desa dan atau anggota lembaga desa hadir meramaikan syukur-syukur berbelanja di pasar rakyat sesuai dengan Pergub nomor 7 tahun 21 tentang pengembangan produk unggulan. Di situ dinyatakan dalam pasal 6 bahwa seluruh organ pemerintahan itu diwajibkan untuk mensupport dan mendukung, terutama untuk mengagendakan untuk berbelanja atau di pasar unggulan. Itu sudah ada Pergubnya. Kemudian yang keempat, meminta kepada pemerintah Desa Morosumbungan dan lembaga desa terkait agar bersatu persepsinya harus satu, menghimbau dan atau menginstruksikan kepada warga yang memiliki produk usaha berupa makanan, kerajinan atau lainnya untuk memajang di lapak pasar, sehingga ke depan pasar rakyat Morosumbungan mampu menjadi indikator atau sentra display produk unggulan Desa Morosumbungan. Ini terkait dengan pertanyaan ketika saya diundang terakhir ke teman-teman UMKM di GOP sama Universitas Darul Ulum. Yang kemarin itu terakhir saya tanya, Mas, display pasar tentang produk unggulan mana yang di pasar? Saya nggak bisa jawab soal ini, makanya ini saya masuk. Kemudian ada usulan yang kelima, ini yang berkembang karena harapan teman-teman sudah luar biasa. Teman-teman meminta kepada pemerintah desa bagaimana mekanisme nanti kita atur kemudian PJU jalan ke utara pasar itu bisa terrealisasi sehingga teman-teman kalau berdagang kemungkinan bisa all out gitu kan. Dan kalaupun ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya di tengah pasar yang nabrak sampai mungkin malam itu bisa terangi dan tidak ada kendala. Ada 4 poin, ada 5 poin itu yang kita sampaikan. Kemudian terkait dengan saya menegaskan yang poin 2 terkait dengan permodalan ini saya ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan, ini sifatnya bukan seperti BLT, PKH, BWT dan yang lain-lain. Ini sifatnya adalah modal bergilir. Teman-teman, saya coba diskusikan hal itu. Ini perlu kita sampaikan kepada teman-teman desa agar jelas gambarannya. Modal bergilir ini adalah nanti setelah ini kita mungkin akan membentuk tim pengelola pasar. Ya kan? Kalau selama ini kan posisi saya koordinator, ini kan masih dalam konteks inisiator ketika LMD dulu membentuk pasar. Posisi saya serta-merta menjadi koordinator. Nah, ketika nanti benar-benar ada modal bergulir, ini harus ada tim pengelola pasar. Tim pengelola pasar ini terdiri dari unsur BUMDes dan unsur pasar, unsur pegiat dan penggerak pasar. Saya analogikan misalkan 5 orang ini bisa 3 BUMDes, 2 dari teman-teman pasar, atau kita balik 2 BUMDes, 3 dari teman-teman pasar. Tim pengelola pasar.
gampangannya 5 tahun ketua sekretaris bendahara logistik dan keamanan, gampangannya seperti itu. Nah, modal bergulir ini adalah modal yang diberikan kepada tim pengelola pasar, bukan modal yang hilang, tapi modal yang diberikan kepada siapapun yang syaratnya cuma satu. Saya sampaikan pada kawan-kawan, semoga ini nanti bisa diskusikan. Syaratnya cuma satu, asalkan berdagang. Tidak ada urusan mereka sudah dapat BLT, PKH, BLT dan yang lain, tidak ada urusan. Asalkan mau berdagang di pasar, mereka bisa menikmati fasilitas pinjaman bergulir itu. Yang kita sahur tiap hari pasar, entah itu 5.000, entah itu 10.000, entah itu 3.000, terserah. Yang jelas modal ini berkembang dan tidak hilang, dan dikelola oleh tim pengelola pasar. Siapapun. Nanti kalau datang pedagang baru misalkan, ini kita ngomong konsep ke depan, ngomong sisi koordinasinya. Kalau ada pedagang yang baru misalkan, kita lihat 1, 2, 3 kali mereka dagang dan kita sudah ada kecukupan modal dari pengembalian atau masih ada sisa, kita berikan mereka support modal. Nah, itu terus bergulir. Makanya stimulan awal untuk modal bergulir ini penting untuk membangkitkan kembali. Gitu kan. Tapi juga ada momentum, titik momentum keramaian apa nanti kita bikin. Nah, itu konsep modal bergulirnya. Ya, itu. Saya rasa itu. Kemudian tadi saya lupa. Tadi disinggung begini, Bapak Ketua LPMD menyinggung begini, ada misalkan 10 orang jual berengkesan semua, jujur dalam hati saya katakan kita nggak bisa maksa, ya, kita nggak bisa maksa, kondisi nanti akan maksa. Wah, lu kono kok berengkesan, lu kudu berengkesan, atau terlihat mana bodoh. Suasana atau kondisi yang akan membuat mereka berubah, bukan atas perintah kita. Itu kalau dalam konteks seperti itu ya. Jadi memang sengaja nggak apa-apa lah, karena masih dalam proses pembelajaran, jadi kita biarkan. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Nanti berikutnya saya harapkan benar-benar masukan atau benar-benar nanti tanya jawab diskusinya bisa menjadi enak. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan, dan mungkin ke depan kita akan ngobrol di sisi koordinasi. Gitu. Makasih. Matur nuwun. Ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dik Suparno selaku Koordinator Pasar Desa Moros Gunungan. Sewu niki sing Bapak pendamping nyuwun wekdal mungkin maringi wawasan terkait niki rapat pada siang hari ini. Dumateng panjenengan Pak Mahfud dalam aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Moros Gunungan, Bapak Ketua dan anggota BPD, Bapak dan Ketua anggota LPMD perangkat desa, serta ibu-ibu pedagang pasar rakyat Moros Gunungan sekaligus koordinatornya. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam rapat atau koordinasi antar desa, antar lembaga. Kami hanya menambahkan sedikit saja, mungkin barangkali ini bisa dimulai untuk meramaikan pasar. Sebenarnya saya juga memantau perkembangan pasar di Desa Moros Gunungan, yang mana biasanya saya minggu itu goes ke warung sama Mas Cucu ngobrol-ngobrol. Yang pertama memang ramai, saya juga itu senang, dan lama-lama agak berkurang, terus lama-lama kok berkurang, nggak ada yang jual. Lah ini konsepnya di mana? Atau cara memulainya di mana? Seketika itu saya juga ngomong sama koordinator pasar, Pak Cucu, emang kalau tidak diteruskan, saya mempunyai gagasan, gini Pak Cucu, nanti untuk memulainya lagi dibuat jalan sehat atau apa gitu loh, yang berhadiah, atau nanti dimulai
sebulan sekali atau di mana, biar ada semangat baik yang pembeli maupun penjual. Maka dari itu nanti koordinasinya bisa sama pihak desa yang memberi hadiah atau sama pihak luar atau dan dari urunan, sudah ada urunan ya ibu-ibu ini, istilahnya itu kas. Itu kalau berjalan kan nanti bisa dikoordinasi kasnya berapa, gitu kan bisa untuk atau itu menyematkan kembali untuk dimulainya lagi agar pasar kita itu bisa ramai lagi, atau nanti dibuat cover day tiap minggu sekali. Saya kira bisa kalau kita saling koordinasi dan hiburan-hiburan yang lain agar untuk memancing lah istilahnya. Mungkin itu aja konsep yang kami tawarkan. Barangkali nanti ditindaklanjuti baik dari BUMDesnya, dari pemerintahan desa atau ibu-ibu yang penjual ini dan bisa melibatkan masyarakat umum. Yang penting kita harus giat-giat sosialisasi kepada masyarakat bahwa pasar ini dibuka kembali. Mungkin itu aja tambahan atau konsep dari kami, dan semoga pasar ini bisa bangkit kembali ya. Amin amin ya rabbal alamin, dan kegiatan itu berjalan. Demikian gagasan kami mungkin bisa ditindaklanjuti oleh koordinator pasar dan ibu-ibu serta perangkat desa, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin rahimakumullah, setelah kami yang ada di depan mari sambutan, wawasan, usulan dan lain-lain. Mangke dari banyak usulan itu nanti insya Allah sebagian akan dijawab oleh Bapak Kepala Desa, sebagian dalam akan jawab, mangke sebagian Pak Bendahara akan jawab, mungkin sekalian sebagian yang jawab dari ibu-ibu dari BUMDes, yaitu BUMDes. Acara selebihipun inggih menika usulan saking panjenengan peserta rapat review dan koordinasi. Monggo Pak menawi wonten usulan mangke dicatat kalian Bapak Kaur Umum, monggo diuji bareng-bareng. Tujuannya adalah kesepahaman dan kebersamaan untuk mengangkat kembali untuk suksesnya pasar rakyat Desa Morosgingan. Monggo Pak Bu menawi wonten ingkang nambahaken pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ketika kita semua sudah menyimak apa yang sudah dipaparkan oleh bapak-bapak yang ada di depan, baik inisiator maupun dari kelembagaan yang ada di Desa Morosgingan, kami para pedagang sebetulnya sejak awal itu bergembira. Cuma karena tidak ada konsistensi dari para pendukung, sehingga kami pun merasa ditinggalkan, diterlantarkan. Jadi kami ini para pedagang happy saja sebetulnya. Kami berjualan dengan laba, saya pulang dengan membawa sisa. Ketika saya hitung modal itu 500 perak Pak. Happy sebetulnya, happy Pak, masih happy. Tapi karena kami merasa tidak konsistensi dari para pensupport, kami merasa ditinggal, diterlantarkan. Makanya mohon maaf, saya juga selaku anggota LPMD juga merasa mohon maaf karena inisiatornya ini dari LPMD, ya, dari LPMD dengan adanya pelatihan yang sesuai dipaparkan oleh
LPMD ini konco-konco LPMD ku barang itu nanti kabeh. Jengkel. Terus terang saya marah betul kepada teman-teman LPMD saya. Ngomong tok. Ketika kita melakukan sesuatu, memulai sesuatu, kita konsisten. Ojo gawe